Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Jurnalistik Penyiaran, yang pertama saya membahas tentang Undang-Undang Pers. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun, secara khusus, pengertian pers adalah media cetak atau print media. Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media dan secara khusus untuk media cetak. Prinsip-prinsip pengelolaan pers di Indonesia menurut undang-undang ini adalah kemerdekaan pers, yakni salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selanjutnya yaitu fungsi dari Dewan Pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Selanjutnya tugas dari Dewan Pers. Pertanyaan yang terus menggelayuti Dewan Pers independen selama 6 tahun atau 2 periode perjalanannya adalah sosial efektivitas dalam mengemban amanat dan fungsi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Fungsi yang harus dijalankan Dewan Pers sangat berat. Yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Yang ketiga, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan manusia. Yang keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Yang keenam, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Dan yang terakhir, yakni data perusahaan pers. Dan yang selanjutnya yakni kode etik jurnalistik. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB). Kemerdekaan pers
adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik, yakni pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Yang artinya, pertama, independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Yang kedua, akurat berarti dipercaya sebagai benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Yang ketiga, berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Yang selanjutnya, tidak beretikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian dari pihak lain. Selanjutnya, pasal kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsirannya, yang A, cara-cara yang profesional. Yang A, menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, dan rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Selanjutnya, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Selanjutnya, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Selanjutnya, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita, investigasi bagi kepentingan publik. Lanjut ke pasal 3, yakni wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dan selanjutnya pasal keempat, yakni wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dan selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dan selanjutnya pasal ke-6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Selanjutnya pasal ke-7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
Selanjutnya pasal ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, dan cacat jasmani. Selanjutnya pasal ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Dan selanjutnya pasal ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, melarat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Selanjutnya pasal ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Dan itulah pasal-pasal dari Kode Etik Jurnalistik. Dan selanjutnya Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terdiri atas KPI Pusat, KPI Daerah. Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat dan petugas staf profesional yang lainnya. Selanjutnya tugas dan wewenang KPI. KPI merupakan lembaga independen yang ada di pusat maupun terbesar di daerah, yang memiliki tugas dan wewenang yakni yang pertama, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Dan yang keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Dan selanjutnya menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan terhadap penyelenggara penyiaran. Dan yang terakhir, menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dan bidang penyiaran dan di bidang penyiaran. Selanjutnya fungsi dari KPI itu sendiri, yakni pertama mengukur performa. Fungsi Key Performance Indicator yang pertama dan utama untuk mengatur performa bisnis maupun organisasi yang bekerja untuk meraih target tersebut. Yang selanjutnya sebagai transparansi data. Sebagai alat ukur, KPI menghasilkan data berupa evaluasi kinerja karyawan dan bisnis perusahaan. Data yang dihasilkan tersebut bisa memperjelas transparansi data yang dibutuhkan pegawai maupun bisnis. Yang selanjutnya mengasah kemampuan. Seiring lamanya bekerja, kemampuan seseorang idealnya mampu meningkat dan bertambah. Keahlian seseorang bisa dilihat dari tercapai atau tidak target kerja, sehingga dengan KPI seorang bisa tahu apakah dirinya dengan kemampuan yang dimilikinya telah mampu mencapai target atau tidak. Dan selanjutnya penyemangat kerja karyawan. Dengan Key Performance Indicator pula, seseorang dapat mengetahui seberapa bagus kinerjanya. Ia juga akan tahu apakah performanya sudah sesuai dengan standar perusahaan atau tidak. Demikian
materi dari saya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk menuntaskan tugas jurnalistik penyiaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.